Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan permasalahan-permasalahan yang saya hadapi ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, khususnya permasalahan yang berkaitan dengan peserta didik maupun cara dalam saya mengajar di dalam kelas. Nah, pertama, permasalahan mengenai peserta didik. Pertama, masalah yang sering saya hadapi itu adalah kurangnya antusias dari peserta didik untuk mengikuti pembelajaran sejarah. Apalagi setelah KBM ini diadakan selang-seling bergantian antara daring dan tatap muka. Jadi seringkali banyak siswa yang izin, siswa yang sakit. Apakah sakitnya itu sakit betulan atau sakit-sakitan saya tidak tahu gitu ya, tapi banyak siswa yang kehadirannya menjadi menurun gitu karena sistem pembelajaran yang selang-seling daring ini. Nah, yang kedua, ketika pembelajaran online masih banyaknya siswa yang kurang antusias dalam mengerjakan tugas. Tugas-tugas dari 40 siswa mungkin hanya 10%-nya yang mengerjakan secara tepat waktu. Adapun yang 20% itu mengerjakan telat. Mengumpulkannya telat, mengerjakannya ada juga telat, bahkan sering banyak alasan. Apakah sayanya sedang di luar kota lah, sakit lah, dan lain sebagainya. Nah, ketika pembelajaran sedang tatap muka, permasalahan yang saya hadapi adalah ketika mengajar di kelas itu banyak siswa yang pertama itu bolak-balik ke air, tapi kembalinya ke kelas itu lama. Apa saya tidak mengerti apa yang dibuat siswa tersebut gitu. Nah, yang kedua itu adalah ketika pembelajaran di kelas, terkadang ketika jam pelajaran terakhir suka banyak ada satu kelas yang siswanya itu sering kabur dari kelas, bahkan kabur dari sekolah, meninggalkan sekolah tanpa izin dulu kepada guru dan satpam yang ada di sekolah gitu. Jadi dia kabur saja, pergi meninggalkan sekolah dan tidak kembali lagi ke sekolah. Bahkan itu sering terjadi di mata pelajaran saya, karena mata pelajaran saya itu kebanyakan di akhir jam, ketika jam mau pulang, akhir jam pembelajaran seperti itu, siang menjelang sore. Nah, yang selanjutnya adalah permasalahan ketika saya mengajar atau ketika saya menerangkan materi, banyak sekali siswa yang mengantuk gitu, apalagi ketika pembelajaran itu diadakan di siang bolong atau sore hari. Banyak siswa yang mengantuk, bahkan sampai ada yang tertidur pulas itu. Nah, itu beberapa permasalahan yang sering saya amati ketika saya melaksanakan KBM di dalam kelas. Lalu apa akar permasalahannya? Menurut saya, akar permasalahannya itu yang pertama, mungkin dari diri saya pribadi kurang tegas dalam mendidik atau kurang tegas dalam memberikan peraturan yang mengikat kepada siswa. Yang kedua, karena situasi pandemi juga, situasi pembelajaran yang masih selang-seling, karena hari ini keadaan sekolah itu sedang dirombak, bangunannya sedang diperbaiki, jadi mau tidak mau harus bergantian belajarnya. Jadi ada shift pagi dan shift siang. Dan itu membuat siswa itu terkadang ada yang kesiangan, ada yang bolos dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin akar permasalahannya karena bangunan yang belum selesai sehingga membuat siswa itu kadang-kadang kesiangan, malas dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, mengenai pembelajaran di dalam kelas, banyak siswa yang mengantuk, mungkin pada malam harinya mereka banyak yang keluyuran seperti itu. Banyak yang keluyuran, main game, main dengan kawan-kawannya sampai larut malam dan lain sebagainya, sehingga di sekolah bukannya malah belajar, tetapi malah mengantuk, bahkan sampai ada yang tertidur pulas. Lalu bagaimana solusi yang saya berikan kepada siswa tersebut? Pertama, untuk siswa yang sering kabur-kaburan ketika saya belajar mengajar, saya memberikan tindakan secara pribadi gitu ya. Saya mengambil sikap memanggil siswa tersebut, mengajak siswa tersebut untuk berdiskusi apa permasalahannya, apakah permasalahannya itu datang dari diri saya pribadi, karena pembelajaran saya kurang menarik, atau dari hal apa. Nah,
kalau misalkan pembelajarannya dari kurang menariknya saya dalam menerangkan materi, sebisa mungkin saya mau memperbaiki agar pembelajaran itu bisa lebih menarik dan mencari metode-metode pembelajaran yang lebih menarik lagi agar siswa lebih menyenangkan ketika belajar di dalam kelas. Namun apabila masalah tersebut datangnya dari siswa tersebut pribadi, maka di sini saya akan konsul kepada guru BK dan wali dan wakasek kesiswaan untuk penanganan lebih lanjut, karena ada saja dari setiap kelas itu siswa yang noyod gitu. Siswanya itu memang susah untuk diatur, bahkan langganan di setiap guru sering kabur-kaburan. Maka ini bukan lagi tanggung jawab saya gitu kan, maksudnya bukan lagi wewenang saya, tapi lebih ke wewenang pihak wakasek kesiswaan dan guru BK gitu yang lebih pantas untuk menangani hal ini, karena itu sudah di luar dari kewajaran KBM seperti itu. Nah, yang kedua, untuk mengenai masalah siswa yang sering absen, saya juga mengingatkan, bahkan saya sedikit memberi ancaman gitu. Ketika absen berkurang, maka absen itu akan saya masukkan ke dalam penilaian. Solusinya saya seperti itu. Jadi saya ketika awal pembelajaran itu membuat kesepakatan kelas, membuat tata tertib, membuat peraturan. Pokoknya absen itu akan selalu masuk ke dalam penilaian. Sehingga alhamdulillah dengan adanya peraturan yang mengikat tersebut, ketidakhadiran walaupun dalam pembelajaran daring itu dapat diminimalisir seperti itu. Lalu bagaimana dengan seringnya siswa yang sering mengantuk di dalam kelas? Nah, solusinya ketika saya menghadapi beberapa siswa yang sering tidur di dalam kelas, saya di sini mengubah cara metode pembelajaran. Nah, kita ketahui kan bahwa pelajaran sejarah itu lebih banyak ke luapan fakta dan bacaan. Maka di sini saya selang-seling, contohnya dengan cara menayangkan video pembelajaran sejarah. Siswa diajak menonton film sejarah yang berhubungan dengan materi ajar, dibawa ke lab komputer. Alhamdulillah ketika diberi materi video pembelajaran, disuruh menonton video pembelajaran sejarah, ternyata siswa lebih antusias. Bahkan yang tadinya jam pulang harusnya pulang, ini siswa lebih memilih untuk lebih dia menamatkan film tayangan tersebut daripada pulang gitu. Dan menurut saya itu cukup efektif, hanya saja mungkin untuk video pembelajaran sejarah ini memerlukan waktu yang lama gitu, sehingga harus menyita jam pelajaran lain, itu mungkin kekurangannya. Jadi saya harus lebih melihat lagi situasi dan kondisi, terutama alokasi waktu yang tersedia, sehingga tidak mengganggu KBM atau mata pelajaran lain seperti itu. Lalu bagaimana kalau misalkan itu mengganggu? Maka saya caranya meminta izin kepada guru mata pelajaran lain yang berhalangan, misalkan guru yang tidak hadir karena sakit, karena izin dan lain sebagainya. Saya meminta jamnya untuk diambil ke jam pelajaran saya, dan saya menayangkan video pembelajaran tersebut di ruang lab komputer, dan alhamdulillah itu lebih diminati daripada saya menerangkan di dalam kelas. Lalu dari metode cara permasalahan utama lainnya mungkin terdapat pada diri saya pribadi, pembelajaran yang mungkin kurang menarik dari saya. Maka di sini saya lebih mencari metode-metode pembelajaran yang lebih membuat siswa itu interaktif, lebih berfokus pada siswa, tidak lagi berfokus pada saya sebagai seorang guru. Misalkan siswa disuruh untuk bermain peran, ya, atau siswa disuruh untuk mementaskan drama pembelajaran sejarah dan lain sebagainya. Nah, itu solusi dari permasalahan saya, solusi dari akar permasalahan yang saya hadapi selama saya mengajar di sekolah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.